sejahtera buat kita semua. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan Ibu Bapak Saudara sekalian dalam program Renungan Harian. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan berkenan mengaruniakan kami keselamatan. Tuhan juga berkenan memberi kami hidup dan berkarya hari ini. Berkati kami hari ini dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami memenobani firman Tuhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Kami sedia mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita Efesus pasal 4 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Di ayat 2, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Saudara-saudara, tema renungan hari ini ialah hidup berpadanan dengan panggilan. Saudara-saudara, proses pemilihan majelis GKPO Halim Perdana Kusuma yang sedang berlangsung untuk memilih orang-orang yang akan melayani Tuhan melalui kemajelisan. Jemaat Sidi akan memilih mereka yang akan menjadi penatua dan menjadi diaken. Kita percaya proses pemilihan yang kita selenggarakan adalah bentuk pemanggilan Allah. Tokoh Alkitab yang dipanggil Tuhan untuk menjadi sahabat Allah, menjadi bapa orang beriman, dan oleh dia semua kaum di muka bumi akan memperoleh berkat. Dia itu adalah Abraham. Abraham merespon panggilan Tuhan dengan iman dan berpengharapan pada janji-janji yang Tuhan berikan kepadanya. Semua orang Kristen terpanggil untuk melayani Tuhan. Kenapa demikian? Karena kita menyandang pengikut Kristus. Allah telah memilih kita untuk menjadi wakil-wakil Kristus di bumi ini. Dalam kaitan dengan kebenaran ini, Paulus menantang kita untuk menjalani hidup yang sesuai dengan panggilan yang kita telah terima. Dan untuk itu merupakan kehormatan luar biasa, yakni dipanggil untuk menjadi milik Kristus. Ini meliputi sikap rendah hati, lemah lembut, sabar, penuh pengertian dan suka damai. Orang-orang mengamati kehidupan kita. Mereka melihat Kristus di dalam diri kita, saya dan saudara-saudara. Karena itu, jadikan momen proses pemilihan majelis sebagai panggilan Tuhan untuk terpilihnya penatua dan diaken, melayani Tuhan dan jemaat dengan melandasi firman Tuhan. Berdoa dan mohon kepada Tuhan agar proses dan mereka yang terpilih dalam proses ini menjawab panggilan Tuhan dengan kesiapan diri. Judul Jemaat 357, dengar panggilan Tuhan. Dengar panggilan Tuhan dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Gunakanlah bakat-Mu, pemberian kasih-Nya, amalkanlah karya-Mu bagi manusia. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena firman-Mu yang telah memanggil kami, maka kami menjawab, kami merespon. Terima kasih Tuhan atas semua kasih karunia-Mu, keselamatan, berkat-berkat, bahkan karunia-karunia yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami persembahkan untuk memuliakan nama-Mu. Kami menjawab panggilan-Mu ya Tuhan.
dengan mengambil bagian dalam proses pemilihan gereja kami. Kiranya proses pemilihan berjalan dengan baik. Hari ini menjadi jawaban yang terindah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, datang dan hadiri ibadah syukur hari ulang tahun ke-66 tahun GKPO Halim Perdana Kusuma dengan tema Dia Kekuatanku, Bersyukurlah. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Kita akan beribadah bersama dengan Bapak Pendeta yang cukup fenomenal, Pendeta Yandi Manobe. Shalom jemaat GKPO Halim Perdana Kusuma. Saya yang di Manobe akan bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara-saudara di ibadah syukur HUT ke-66 GKPO Halim Perdana Kusuma dengan tema Dia Kekuatanku, Bersyukurlah. Catat, Jumat 23 Juni 2023 pukul 18.30 di Gereja Angkasa Halim Perdana Kusuma. Catat ya, Jumat 23 Juni 2023 pukul 18.30 di Gereja Angkasa Halim Perdana Kusuma. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Salam.